Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD dan Ibu Ukit MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah bioteknologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pengertian dan perkembangan sejarah bioteknologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rifa Nur Apipah dengan NIM 11920600081. Selanjutnya ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rizka Kurniawan dengan NIM 11920600083. Selanjutnya ada Rofiatul Azizah dengan NIM 11920600085. Selanjutnya ada Satrio Akbar Utama dengan NIM 11920600089. Selanjutnya ada Sally dengan NIM 11920600091. Lalu ada Septiani Astuti dengan NIM 11920600094. Dan yang terakhir ada Tiara Nur Fauzia dengan NIM 11920600110. Baik, untuk pembahasan yang pertama terkait pengertian bioteknologi akan disampaikan oleh saya. Nah, di sini dijelaskan bahwa bioteknologi ini merupakan cabang dari ilmu biologi, pelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh manusia nantinya. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengatakan terkait bioteknologi itu apa sih? Nah, yang pertama ada pendapat dari Dwe pada tahun 1982 yang mengatakan bahwa bioteknologi ini merupakan penerapan dari asas-asas sains dan juga rekayasa atau teknologi. Nah, di sini penerapan ini digunakan untuk pengelolaan suatu bahan dengan melibatkan aktivitas jasad hidup untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada pendapat dari Primrose pada tahun 1987 yang secara lebih sederhana menjelaskan bahwa bioteknologi ini merupakan eksploitasi komersial organisme hidup atau komponen lainnya seperti enzim. Kemudian ada pendapat lainnya yakni dari Smith pada tahun 1981 yang mengatakan bahwa bioteknologi ini merupakan upaya pemanfaatan organisme untuk usaha industri manufaktur. Lalu ada pendapat dari Rosidun pada tahun 1982 yang mengatakan bahwa bioteknologi ini merupakan teknik pemanfaatan mikroorganisme dengan upaya memperoleh barang dan jasa. Dan yang terakhir ada pendapat dari OECD pada tahun 1982 yang mengatakan bahwa bioteknologi ini merupakan penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan saintek berupa kerekayasaan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, banyak sekali ya pengertian dari beberapa ahli terkait bioteknologi. Namun secara terminologinya, bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bio dan tekno. Nah, bio ini memiliki pengertian agen hayati yang meliputi organisme, baik itu bakteri, jamur, atau kapang, dan juga jaringan atau sel, serta komponen dan subselulernya, yaitu enzim. Nah, sedangkan tekno yaitu memiliki pengertian sebagai teknik atau rekayasa, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan rancang atau bangun. Nah, misalnya untuk bioreaktor. Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan, ternyata para ahli juga membagi bioteknologi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, untuk bioteknologi konvensional dijelaskan sebagai penerapan bioteknologi untuk menghasilkan produk yang hanya menggunakan organisme sebagai pengubah bentuk dan gizi melalui fermentasi. Sedangkan untuk bioteknologi modern merupakan proses yang memproduksi produk dan jasa dengan menggunakan peralatan canggih sehingga produk dan jasa yang dihasilkan akan dijamin kesterilannya, kualitasnya, serta dapat diproduksi dalam jumlah yang besar.
Selanjutnya, terkait sejarah perkembangan bioteknologi kuno sampai dengan modern. Nah, pada sejarah perkembangan bioteknologi ini terjadi secara 4 era. Nah, pada era pertama, yakni pada tahun 2500 sebelum Masehi, penerapan bioteknologi konvensional dilakukan secara tidak langsung oleh orang-orang yang hidup pada zaman sebelum Masehi tersebut. Nah, pada saat itu, mereka tidak sadar bahwa mereka telah melakukan praktek bioteknologi. Waktu itu, mereka belum kenal namanya bioteknologi. Bioteknologi dinamai pada beberapa tahun setelah Masehi ini. Nah, pada saat itu, mereka melakukan praktek bioteknologi dengan memanfaatkan ragi dalam pembuatan roti atau wine. Nah, melalui teknik tersebut, mereka berhasil memperoleh 50 macam jenis roti yang berbeda. Nah, selain itu, pada tahun yang sama, masyarakat Cina juga telah memanfaatkan bakteri yang menghasilkan asam laktat untuk membuat keju dan yogurt. Nah, bahkan pada tahun 2000 sebelum Masehi, praktek fermentasi juga dilakukan oleh bangsa Sumerian dan Babilonia dalam membuat minuman bir dan keju. Juga pada masyarakat Mesir, mereka melakukan pemulihan hewan ternak. Selain yang telah saya sebutkan tersebut, masih banyak lagi praktek-praktek bioteknologi pada era tersebut. Akan tetapi, dari sekian banyak praktek yang dilakukan, masih ada kesamaan, yaitu sebagian besar penggunaan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, baik melalui penggunaan makhluk hidup seperti bakteri untuk menghasilkan produk makanan tertentu, atau melalui proses pemuliaan tanaman dan hewan ternak yang juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Jadi, pemanfaatan bioteknologi saat itu masih di era kedua, yaitu pada rentan waktu 1500 sampai 1800 Masehi. Nah, pada era ini terjadi penemuan yang besar terkait kebiologian. Nah, di mana pada tahun 1590 ditemukan sejarah perkembangan biologi, yaitu adanya pembuatan mikroskop oleh Janssen. Nah, dengan adanya mikroskop, penelitian menjadi mudah gitu ya, dan dapat mendukung munculnya ilmu biologi. Nah, beberapa di antaranya adalah munculnya teori tentang sel yang dipelopori oleh Hooke pada tahun 1663 dan disusul oleh penemuan protozoa dan bakteri oleh Van Leeuwen pada tahun 1675. Nah, selain itu juga pada era ini muncul juga teori tentang kehidupan yang dikemukakan oleh John Needham yang mencetuskan teori kehidupan spontan atau yang dikenal dengan istilah abiogenesis. Nah, dalam teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau materi anorganik melalui proses alami. Nah, selanjutnya, pada tahun 1802 muncullah istilah biologi untuk pertama kalinya dan dinyatakan sebagai ilmu. Nah, di era yang sama juga, teori baru muncul, yakni pada tahun 1859, di mana Charles Darwin mendeklarasikan tentang teori evolusi melalui proses seleksi alam. Lalu pada tahun 1863, Louis Pasteur menemukan teknik pasteurisasi yang berfungsi untuk memanaskan minuman anggur untuk menonaktifkan mikroba tanpa merusak rasanya. Kemudian, perkembangan bioteknologi kuno sampai modern pada era ketiga, yaitu pada tahun 1900 sampai dengan 1950, era munculnya bioteknologi sebagai ilmu baru yang didukung dengan ditemukannya teknik-teknik penting dalam bioteknologi, diantaranya teknik kultur sel hewan secara in vivo dan teknik biologi molekuler. Kemudian, pada era keempat, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan sekarang, disebut sebagai era bioteknologi modern, didukung dengan pengaplikasian prinsip-prinsip bioteknologi dalam industri yang menerapkan prinsip sterilisasi dan produksi dalam skala besar. Kemudian ada sejarah bioteknologi di Indonesia.
Sejarah perkembangan bioteknologi di Indonesia, yaitu bioteknologi di Indonesia telah berkembang sejak lama. Misalnya, seperti pembuatan keju, tempe, oncom, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bioteknologi modern baru berkembang pada tahun 1985 ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan munculnya program bioteknologi seperti bioteknologi pertanian di IPB, bioteknologi kesehatan di UGM, dan bioteknologi industri di ITB Bandung. Nah, pada tahun 1988 barulah perhatian terhadap bioteknologi semakin meningkat. Pada tahun 2013, Indonesia, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi, bekerja sama dengan Jerman dalam rangka mengembangkan bioteknologi pembuatan obat. Kemudian pada tahun 2019, Indonesia menjadi Center of Excellence, yaitu pengembangan vaksin dan produk bioteknologi. Indonesia Jerman itu mengembangkan kerjasama bioteknologi pembuatan obat. Kemudian pada tahun 2018 Indonesia menjadi Center of Excellence, yaitu pada pengembangan vaksin dan produk bioteknologi negara-negara yang tergabung dalam OKI, yang disebut Organisasi Kerjasama Islam, yang merupakan produsen vaksin di negara Islam. Perkembangan bioteknologi di Indonesia pada saat ini masih tergolong dalam kategori tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Minimnya dana penelitian menjadi faktor penyebab ketertinggalan Indonesia dalam mengembangkan bioteknologi. Anggaran riset Indonesia merupakan anggaran terendah di Asia Tenggara, yaitu 0,2% atau 17 triliun. Jika dibandingkan dengan Singapura dan Thailand, telah menganggarkan dana riset sebesar 2,5%. Kemudian dana riset sendiri 76% bersumber dari anggaran APBN dan sisanya dari pihak swasta. Berbeda halnya dengan negara Asia yang lain seperti Singapura yang 80% dana riset berasal dari pihak swasta atau industri, sedangkan Korea Selatan hanya sekitar 16% dana yang berasal dari pemerintah dan sisanya dari pihak swasta dan industri. Perkembangan bioteknologi ini tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyedia dana penelitian untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas dan kemajuan bioteknologi di Indonesia. Sumber dana untuk penelitian di Indonesia selain dari pemerintah, pihak swasta atau lembaga donor nasional maupun internasional, dan individu juga berperan dalam pengembangan bioteknologi di Indonesia. Pada tahun 1995, pemerintah menyediakan dana sebesar 500 miliar untuk penelitian termasuk dalam bidang bioteknologi kesehatan, pertanian, dan industri. Selain dukungan dana, pemerintah juga berperan dalam mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan bioteknologi. Namun, kebijakan tersebut terkesan memperpanjang proses administrasi yang harus dilalui. Sebagai contoh di bidang biotek tanaman, yang moratoriumnya diharuskan oleh pemerintah pada uji coba lapangan dan budidaya tanaman rekayasa genetik telah menghambat investasi di bidang teknologi, bioteknologi. Kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan produk bioteknologi yang layak dikonsumsi harus melalui prosedur yang panjang. Prosedur ini meliputi permohonan izin pemanfaatan tanaman transgenik, permintaan saran teknik tentang pemanfaatan tanaman transgenik, permintaan pengkajian kelayakan teknis pemanfaatan tanaman transgenik, pemberian saran tentang kelayakan teknis pemanfaatan tanaman transgenik, pemberian rekomendasi tentang usulan pemanfaatan tanaman transgenik, permohonan izin pelepasan varietas tanaman, persetujuan atau penolakan usulan pemanfaatan transgenik, dan persetujuan atau penolakan pelepasan varietas tanaman. Kemudian, pemerintah Indonesia sendiri telah mengupayakan keterjaminan Genetically Modified Organism atau GMO atau produk rekayasa genetika atau PRG. Melalui pembentukan perangkat regulasi yaitu Peraturan Perundang-undangan terkait produk rekayasa genetika. Perangkat regulasi ini memiliki tujuan utama yaitu menjamin pemanfaatan produk rekayasa genetika yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pengembangan tanaman produk rekayasa genetika di Indonesia ini masih memerlukan dukungan kebijakan pengembangan tanaman produk rekayasa genetik, kebijakan penelitian dan pengembangan terutama sumber daya manusia dan fasilitas, kebijakan bagi advokasi, sosialisasi, penyusunan
pedoman pengembangan regulasi produk rekayasa genetika, dan koordinasi kelembagaan terkait serta dukungan kebijakan terhadap dampak pengembangan tanaman produk rekayasa genetik dan regulasi. Itulah beberapa hal yang terjadi di Indonesia mengenai perkembangan sejarah bioteknologi di Indonesia saat ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai faktor penghambat perkembangan kemajuan bioteknologi di Indonesia pada saat ini. Keterlambatan perkembangan bioteknologi di Indonesia telah disebutkan atau disinggung juga pada pembahasan sebelumnya, yaitu dari segi dana dan fasilitas. Selain itu juga diakibatkan oleh adanya kontroversi di bidang agama, budaya, dan etnis. Indonesia merupakan negara yang telah memanfaatkan produk teknologi, bioteknologi terutama produk makanan dan obat-obatan. Pemanfaatan produk rekayasa genetika di Indonesia ini telah diatur dan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun di Indonesia sendiri terdapat 7 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan produk rekayasa genetika, yaitu diantaranya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. Kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, gizi, dan pangan. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika. Dan ada juga dari SKB nomor 4 Menteri tahun 1999. Dan terakhir ada peraturan Kepala Badan BPOM RI nomor HK00.05.23.3541 tahun 2008 tentang pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik. Masyarakat Muslim sendiri yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia tentu memerlukan pelabelan halal bagi produk rekayasa genetika yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat sebagai MUI, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya. Negara berkembang seperti Indonesia masih dibatasi oleh sumber daya manusia, sumber daya keuangan, rendahnya investasi R&D, infrastruktur dan regulasi industri dan pasar, dan hal-hal ini yang merupakan penyebab yang selalu menjadi daftar panjang bagi permasalahan yang dapat menghambat terrealisasinya kemajuan bioteknologi. Sektor swasta juga sangat terbatas yang terlibat dalam pendanaan penelitian di bidang ini dikarenakan investasi yang terlalu tinggi. Mungkin sekian daripada faktor-faktor yang menjadi penghambat perkembangan kemajuan bioteknologi di Indonesia pada saat ini. Saya Satrio izin melanjutkan mengenai sejarah bioteknologi di Indonesia. Nah, menurut Soeharto, produk-produk bioteknologi sangat erat dengan perkembangan bioteknologi pada zamannya. Nah, adapun era bioteknologi dapat dibagi atas yang pertama era pra-Pasteur. Ini terjadi pada tahun sebelum 1865. Penggunaan teknik fermentasi menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan produk. Kemudian ada era Pasteur tahun 1986 sampai 1940 di mana pengembangan industri fermentasi untuk membuat etanol, butanol, asam organik serta pengolahan limbah secara aerob. Lalu ada era antibiotik pada tahun 1940 sampai 1960. Nah, ini pembuatan penisilin yang digunakan pada saat tentara Amerika di Normandy melakukan Perang Dunia Kedua. Nah, terus ada penemuan vaksin virus, teknologi kultur sel hewan, teknologi fermentasi media cair, dan transformasi steroid. Kemudian ada era pasca antibiotik pada tahun 1960 sampai 1975, di mana terjadi penemuan-penemuan ya diantaranya isolasi asam-asam amino, eludasi struktur DNA, protein sel tunggal, enzim, protein sel tunggal, biogas, dan teknologi DNA rekombinan. Kemudian era terakhir ada era bioteknologi modern pada tahun 1975 sampai sekarang. Didapatkan penemuan diantaranya penggunaan rekayasa genetik, zat antibodi monoklonal, produksi hormon, dan lain.
Slide selanjutnya, kemajuan dan perkembangan bioteknologi tidak dapat terlepas dari kemajuan dan dukungan ilmu-ilmu dasar seperti mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, dan genetika. Nah, bioteknologi modern lahir pada awal tahun 70-an, diawali dengan inovasi para ilmuwan Amerika Serikat mengembangkan teknologi DNA rekombinan. Berkat penemuan ini lahirlah perusahaan bioteknologi pertama di dunia, yaitu Genentech di AS yang berhasil memproduksi protein hormon insulin rekombinan yang dibutuhkan penderita diabetes. Dalam sel bakteri E. coli, selama ini insulin hanya bisa didapatkan dalam jumlah yang sangat terbatas dari organ pankreas sapi ataupun babi. Perkembangan bioteknologi modern tidak lepas dari perkembangan bioteknologi molekuler yang didorong oleh pengetahuan tentang biologi sel dan molekuler. Bioteknologi molekuler ditujukan untuk memanipulasi suatu organisme pada taraf seluler dan molekuler. Selanjutnya, hubungan bioteknologi dengan cabang ilmu lain. Bioteknologi ini bukanlah merupakan ilmu tunggal yang berdiri sendiri, namun bioteknologi sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Bukan hanya ilmu alam dasar saja yang menjadi dasar bagi bioteknologi, namun bioteknologi juga didukung oleh beberapa ilmu lain seperti biologi sel, genetika, mikrobiologi, statistika, biokimia, informatika, imunologi, siologi, dan biologi molekuler. Hubungan bioteknologi dengan ilmu lainnya bukan merupakan hubungan yang searah. Artinya, selain didasari oleh ilmu lainnya, sebaliknya bioteknologi juga menjadi dasar bagi perkembangan ilmu lainnya. Hubungan bioteknologi dengan ilmu lainnya seringkali digambarkan seperti sebuah pohon yang terdiri atas akar, batang, dan juga daun. Selanjutnya, perkembangan bioteknologi konvensional dan modern. Dengan adanya perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun, tidak mengubah seseorang meninggalkan jenis bioteknologi konvensional. Terdapat beberapa contoh bioteknologi konvensional yang diantaranya, yang pertama ada dalam bidang pangan, diantaranya itu sebagai berikut. Keju mozzarella, di dalamnya terdapat mikroorganisme yaitu Streptococcus thermophilus. Kemudian ada yogurt yang di dalamnya terdapat mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus. Ada roti yang dibantu dengan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, dan ada tempe yang dibantu dengan mikroorganisme Rhizopus oryzae. Selanjutnya dalam bidang pertanian, penanaman secara hidroponik artinya pengerjaan air atau bekerja dengan air. Dalam praktiknya, hidroponik dilakukan dengan berbagai metode tergantung media yang digunakannya. Adapun metode yang digunakan dalam hidroponik yaitu antara lain metode kultur air yang menggunakan media air, metode kultur pasir yang menggunakan media pasir, dan metode porus yang menggunakan media kerikil, pecahan batu bata, dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rapat Ladija dengan NIM 1192060085 dari kelompok 1 izin untuk melanjutkan materi mengenai perkembangan bioteknologi konvensional dan modern. Bidang pengobatan, beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pengobatan, misalnya antibiotik, penisilin yang di dalamnya terdapat peran mikroorganisme Penicillium notatum yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur. Di antaranya itu ada produk cephalosporin, mikroorganismenya yaitu Cephalosporium. Yang kedua yaitu streptomycin, mikroorganismenya Streptomyces griseus. Dan yang ketiga ada enteromycin dengan mikroorganismenya yaitu Streptomyces erythraeus. Saat ini teknologi semakin berkembang pesat, terutama di negara maju. Kemajuan ini dapat dilihat dengan adanya penemuan berbagai jenis teknologi. Di antaranya yaitu yang pertama ada rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk dan kloning. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun penyakit kronis yang belum dapat disembuhkan seperti kanker ataupun AIDS. Kemudian yang kedua yaitu menurut penelitian di bidang pengembangan sel induk juga memungkinkan para penderita stroke atau penyakit lain yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan pada jaringan tubuh dapat sembuh seperti semula.
Selanjutnya yaitu perkembangan bioteknologi konvensional dan modern. Salah satunya yaitu di bidang pelestarian lingkungan. Kemajuan teknologi yang telah dipaparkan sebelumnya menghasilkan kemajuan bidang teknologi yang saat ini telah diaplikasikan. Pada umumnya didominasi oleh bidang peternakan, perikanan, dan kesehatan. Pada bidang peternakan dan perikanan, penggunaan bioteknologi ini digunakan untuk meningkatkan produksi peternakan yang meliputi yang pertama teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan, embrio transfer, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, stacking sperma maupun embrio cloning, dan splitting. Teknologi reproduksi ini telah banyak dikembangkan, diantaranya yaitu transfer embrio berupa teknik multiple ovulation and embryo transfer. Kemudian teknik ini telah diaplikasikan secara luas di Eropa, Jepang, Amerika, dan Australia dalam 2 dasawarsa terakhir untuk menghasilkan anak atau disebut dengan embrio yang banyak dalam 2 kali siklus reproduksi. Selanjutnya, cloning telah dimulai sejak 1980-an pada domba. Saat ini, pembelahan embrio secara fisik mampu menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, babi, dan kuda. Pada produk embrio secara in vitro, teknologi in vitro maturation, in vitro fertilization, kemudian ada in vitro culture berkembang dengan pesat. Di antaranya itu pada kelinci, mencit, manusia, sapi, babi, dan domba yang berhasil dilahirkan melalui fertilisasi in vitro menurut Hafiz tahun 1993. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bioteknologi konvensional dan modern yang sebelumnya telah dibahas oleh rekan saya mengenai bidang peternakan dan perikanan. Untuk poin yang kedua yaitu rekayasa genetika seperti genomaps, marker assisted selection, ada juga transgenik, identifikasi genetik, konservasi molekuler. Lalu poin yang ketiga yaitu ada peningkatan efisiensi dan kualitas pakan seperti manipulasi mikroba rumen. Lalu poin yang terakhir adalah bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner. Untuk bioteknologi dalam bidang kesehatan dan pengobatan, ini salah satunya ada antibodi monoklonal untuk memicu kekebalan tubuh. Nah, ini dapat dilakukan dengan menyuntikkan vaksin yang mengandung antigen penyakit tersebut. Nah, dengan demikian dapat terbentuk antibodi pada tubuh yang dapat melawan patogen. Nah, oleh karena kemampuan melawan patogen ini, antibodi monoklonal dikembangkan untuk mengatasi penyakit spesifik. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kaitan bioteknologi dengan Al-Quran. Nah, bioteknologi ini kan merupakan upaya ya untuk memanfaatkan segala yang ada di permukaan bumi, bahkan yang ada di perut bumi. Nah, dalam bioteknologi juga tidak luput dari sebuah mikroorganisme seperti bakteri gitu yang menunjang dalam pengembangan bioteknologi tersebut. Nah, baik dalam produksi makanan, obat-obatan maupun teknologi modern yang berdasarkan pada rekayasa genetika. Bisa dilihat di PPT, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26 yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nah, jadi maksud ayat tersebut yaitu Allah itu sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar yang dipandang rendah, akan tetapi berperan penting dalam kehidupan. Jadi, kita sebagai makhluk ciptaan Allah itu jangan menyepelekan hal kecil apapun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin bisa saja memiliki manfaat yang baik gitu untuk kita sendiri. Lalu
dijelaskan pula pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi ayat tersebut menegaskannya bahwa alam semesta beserta isinya ini sangatlah kompleks yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia gitu kan. Makhluk ciptaannya tersebut ini terdiri ya dari berbagai macam jenis tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pengertian bioteknologi, sejarah perkembangan bioteknologi, serta kaitannya dengan ilmu Al-Quran. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.